Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andianti Samutami, guru SMA Negeri 3 Kota Serang, Provinsi Banten. SMA Negeri 3 Kota Serang terletak di Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten. Sekolah kami memiliki 39 rombongan belajar dengan jumlah murid 1.761 orang. Dengan begitu banyaknya jumlah siswa di sekolah kami, tentu beragam pula kebutuhan belajar, kesiapan belajar, minat, dan pilihan atau gaya belajar siswanya. Sekolah berupaya mengakomodasi kebutuhan siswa yang beragam dengan menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler beserta fasilitasnya yang dapat mengakomodasi minat dan bakat siswa. Kurikulum Merdeka mulai diimplementasikan di sekolah kami sejak tahun ajaran 2022-2023. Pelaksanaan kurikulum Merdeka memungkinkan terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Guru diberikan kebebasan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kebutuhan murid. Berdasarkan hasil studi di lapangan, pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih seragam, tanpa memperhatikan karakteristik dan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik. Setelah melakukan identifikasi masalah dengan merefleksi diri, wawancara dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan beberapa murid, didapat informasi bahwa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan praktik baik yang saya lakukan adalah rendahnya motivasi dan hasil belajar murid, pembelajaran yang berpusat pada guru dan tidak memperhatikan kebutuhan belajar murid, penggunaan sumber belajar yang kurang bervariasi, hanya mengandalkan buku paket, guru kurang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK, dan rendahnya pengetahuan murid tentang materi virus, sehingga kemampuan murid dalam menjaga dirinya dari serangan virus sangat rendah. Dalam praktik baik ini, saya berperan sebagai guru yang memiliki tanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, bermakna, dan menyenangkan bagi murid, serta dapat mengakomodir beragam kebutuhan belajar murid menggunakan strategi pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid. Dari asesmen gaya belajar yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa siswa kelas 10-7 terbagi menjadi 3 kelompok gaya belajar, yaitu visual, audio, dan kinestetik. Hari ini udah sarapan? Nanti semangat ya belajarnya ya. Hari ini ada yang sudah tahu kita akan membahas tentang apa? Minggu kemarin kan kita sudah bahas tentang virus ya. Kalau ibu sebut siku nih, pegang siku kalian. Ya, paham ya? Kalau ibu bilang sekat, nih sekat. Terus kalau ibu bilang sakit, perut. Sakit. Ya. Kalau sekat, ambil barang yang mesti kalian sekat. Sekat siku. Sakit. Sakit. Siku. Sekat. Sikat. Minggu kemarin kita bahas tentang struktur virus, ya, tentang sifat virus juga. Coba ibu cek sekarang. Masih ingat gak, virus itu benda mati atau benda hidup? Benda hidup, Bu. Nah, Karena virus itu makhluk peralihan. Dia punya sifat yang hidup karena bisa berkembang biak dan punya sifat mati karena bisa berbentuk kristal di luar tubuh makhluk hidup. ya. Struktur virus yang fungsinya untuk menempel di sel inang. Ayo. Karisma. Serabut ekor. Benar gak? Benar. Yang terakhir tentang materi kemarin.
Dari pengidentifikasian keragaman kebutuhan khusus peserta didik, ditemukan satu peserta didik berkebutuhan khusus low vision, yang kemudian diberi asesmen wawancara tentang kebutuhan khusus yang diperlukan peserta didik tersebut dalam proses pembelajaran. Data-data ini digunakan sebagai dasar pemilihan media pembelajaran pada saat proses pembelajaran berdiferensiasi materi virus. Untuk kelompok visual dan auditori diberikan media pembelajaran berupa video, audio, visual, animasi tentang virus. Untuk kelompok kinestetik diberikan media pembelajaran berupa puzzle materi virus. Dan bagi PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus low vision diberikan materi virus dalam bentuk file PowerPoint. Dari kegiatan proses pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar dan kebutuhan murid pada materi virus, dapat dilihat bahwa 1. Terdapat peningkatan nilai hasil belajar peserta didik. Sebelumnya, nilai hasil belajar biologi di bawah skor 50. Hanya 1-3 orang saja yang skornya di atas 50. Setelah dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, 61% peserta didik kelas 10-7 mendapat nilai dengan rentang 80-90. Yang kedua, peserta didik berkebutuhan khusus low vision mampu mencapai tujuan pembelajaran memperoleh nilai jauh lebih baik setelah diberi akomodasi sesuai kebutuhan khususnya. Dan yang ketiga, dengan peduli pada kebutuhan peserta didik yang beragam dan mengakomodasi kebutuhan tersebut, guru dapat mengoptimalkan potensi peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Setelah saya mempelajari materi virus bersama Bu Anggi, saya jadi ngerasa senang karena saya jadi paham tentang materi replikasi virus. Terus juga materi pembelajarannya itu seru dan juga asik, dan juga materinya tuh mudah dipahami. Jadi setelah saya belajar bersama Bu Anggi tentang virus, saya juga lebih mengetahui tentang jenis-jenis virus, ciri-ciri virus, struktur virus, dan lain-lain. Dan pembelajaran bersama Bu Anggi asyik, seru, dan menyenangkan. Setelah saya melakukan pembelajaran tentang virus bersama Bu Anggi, saya lebih paham apa itu tentang virus, dan pembelajaran yang sangat seru dan membosankan. Terima kasih Bu Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marina dari SMA Negeri 3 Kota Serang. Setelah saya mengamati pembelajaran diferensiasi di kelasnya Bu Anggi, saya merasa tertarik karena pada pembelajaran ini siswa-siswa belajar sesuai kebutuhan mereka. Mereka bisa memilih apa saja yang sesuai dengan minat mereka, gaya belajar mereka, dan menurut saya pembelajarannya menjadi lebih efektif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengobservasi pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Anggi di kelas, menjadi terinspirasi untuk dilakukan juga di kelas saya, karena pembelajaran berdiferensiasi mengakomodasi kebutuhan siswa. Setelah saya mengobservasi kegiatan proses pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Bu Anggi, saya menjadi terinspirasi dan ingin melakukan hal yang sama karena proses pembelajaran ini dapat atau mampu mengakomodasi semua kebutuhan siswa dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Terima kasih. Demikian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan khusus siswa berdasarkan gaya belajarnya yang telah saya lakukan di kelas. Semoga praktik baik ini memberikan manfaat bagi murid, sekolah, dan dunia pendidikan, serta dapat menginspirasi guru-guru lainnya. Karena seluruh siswa berhak bersinar sesuai keunikannya masing-masing dan minat bakatnya masing-masing. Terima kasih, saya Anggi Anasya Utami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.